Ya, melihat fakta yang terjadi pada masa awal pandemi datang bahkan di hampir seluruh negara di bumi ini sontak membuat sektor ekonomi lumpuh dan banyak orang terjatuh kondisi finansialnya akibat sektor usahanya runtuh. Tapi kini di saat dunia sedang berbenah melakukan pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19, justru berbagai krisis mulai menghampiri. Dari krisis keuangan, ada juga krisis energi, krisis pangan, hingga yang terbaru adalah krisis pekerja pun menghinggapi sejumlah negara di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Tsunami Resign Karyawan Guncang Ekonomi Dunia. Ya, mengamati fenomena yang terjadi, krisis pekerja kini menjadi tantangan sejumlah negara yang beberapa waktu lalu ekonominya juga sempat terobrak-abrik oleh pandemi COVID-19. Dari awalnya begitu harus rela mem-PHK pekerja sebagai langkah efisiensi dan mencoba mempertahankan usaha dari serangan pandemi, kini justru mereka kesulitan mencari pekerja saat ekonomi mulai berangsur-angsur membaik. Dari kondisi ini para pelaku usaha pun mengamini bahwa penyebab utamanya adalah pandemi COVID-19 yang membuat kebiasaan orang pun ikut berubah. Mulai dari kebiasaan sehari-hari yang berubah hingga cara mereka memandang suatu pekerjaan pun ikut berubah. Karena tak sedikit dari pekerja lebih memilih untuk menebus waktu yang hilang ataupun bergegas menebus waktu yang hilang begitu bersama keluarga mereka setelah harus rela terpisah cukup lama dan merelakan banyak momen yang hilang akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Dan juga memang maka dari itu peningkatan pengajuan pensiun dini pun semakin marak, semakin meningkat dan juga tak bisa terelakkan lagi. Anda sudah begini, krisis pekerja pun terjadi dan kembali memukul sektor usaha yang baru bangkit kembali. Lalu negara mana saja yang kini sedang mengalami krisis pekerja? Kita saksikan bersama di slide selanjutnya. Ya, untuk negara yang pertama terdapat negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat pun mengklaim bahwa krisis pekerja baru kali ini dialami oleh Amerika Serikat. Sampai-sampai para pengusaha pun rela menawarkan gaji maupun bonus yang cukup tinggi untuk memikat para pekerja kembali bekerja di perusahaan mereka. Karena menurut data yang dipublikasi begitu oleh data di Amerika Serikat, ada sebanyak 47 juta pekerja memilih untuk resign ataupun keluar dari perusahaannya saat roda ekonomi mulai kembali berputar. Utamanya mereka menolak begitu untuk kembali bekerja dari kantor karena sudah terbiasa melakukan seluruh pekerjaan dari rumah saja. Pekerja di Amerika Serikat datanya menyatakan tidak akan mau kembali lagi untuk bekerja dari kantor dan lebih senang begitu untuk bekerja dari rumah saja. Nah, dari hal ini juga sama halnya dengan Kanada ataupun negara Kanada, di mana kurang lebih mirip-mirip dengan Amerika Serikat. Di Kanada sendiri selama 12 bulan terakhir juga mengalami peningkatan dari pengajuan pensiun dini dari pekerjanya. Mayoritas para pekerja lebih memilih untuk menggunakan waktunya lebih banyak untuk keluarga ketimbang untuk bekerja. Data pun memperlihatkan bahwa sebanyak 307 ribu warga Kanada begitu rela meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk pensiun dan hidup dari uang tabungan yang mereka kumpulkan semasa bekerja, serta menikmati hidup mereka bersama keluarga. Nah, ini menabung dulu, dikumpulkan, lalu habis itu keluar dari kerja dan menikmati uang hasil tabungannya. Lalu negara mana lagi yang mengalami nasib yang sama? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, untuk negara selanjutnya ada negara Australia yang mana juga mengamini ataupun mengalami begitu ya nasib serupa, mengalami krisis pekerja di negaranya. Krisis pekerja yang terjadi di Australia membuat pemerintah negeri kanguru menganggap restriksi ketat ataupun pembatasan ketat akibat pandemi lah yang jadi biang keroknya, di mana sehingga kini juga pemerintah Australia mereka harus bersusah payah melakukan segala cara untuk membujuk pekerja agar mau kembali lagi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang sempat meliburkan mereka sementara saat pandemi begitu berlangsung ataupun sedang parah-parahnya dan juga sedang ganas-ganasnya. Sampai-sampai pemerintah Australia pun meningkatkan aturan migrasi permanennya sebanyak 35.000 begitu untuk meningkatkan migrasi permanen ataupun lebih membuka diri bagi warga negara manapun untuk masuk Australia. Saking-saking pemerintah berusaha menarik para pekerja untuk masuk ke Australia lagi. Nah, akibat hal ini, ekonomi Australia pun diproyeksi juga akan melambat karena sektor usaha yang masih terkendala karena kekurangan para pekerjanya. Nasib yang sama juga ternyata dialami oleh negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia mengklaim mereka mulai kekurangan pekerja juga.
Bahkan sejak bulan Juni 2022 mereka sudah kekurangan pekerja. Dan mayoritas para pekerja migran yang bekerja di Malaysia pun memutuskan untuk kembali ke negaranya masing-masing akibat pandemi COVID-19. Padahal menurut data sebanyak 40%. Nah, ini 40% pekerja di Malaysia adalah pekerja asal Indonesia yang bekerja di sejumlah perusahaan di negeri jiran tersebut. Jadi mengerti juga kan mengapa kini di mana-mana ataupun kita jalan sedikit ke jalan raya timbul kemacetan lalu lintas, dan mungkin saja para pahlawan devisa kita memutuskan untuk kembali ke tanah air dan memilih untuk mencari rezeki di negerinya sendiri. Tapi akibatnya dari hal ini ataupun dari kondisi ini, kini Malaysia mengklaim perkebunan kelapa sawit mereka juga harus rela kehilangan miliaran penjualan dari kelapa sawit karena kekurangan pekerja yang ikut memberi kendala pada perusahaan di kondisi saat ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia ataupun tanah air kita tercinta? Apakah kita juga mengalami krisis pekerja seperti negara lainnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ada kita melihat kondisi bagaimana saat ini begitu ya, terdampak pandemi juga kondisi pekerja kita, dan ternyata kita justru terlalu banyak masyarakat yang masih menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Per Februari, data yang kita lihat per Februari 2022 masih ada sebanyak 8,4 juta warga Indonesia yang ternyata masih menganggur atau belum mendapat pekerjaan. Hal ini terjadi karena lebih banyak pekerjanya ketimbang lapangan usahanya itu sendiri. Akibatnya tak banyak juga pekerja yang bisa terserap oleh lapangan usaha yang kini juga tersedia di tanah air. Selain itu, data juga membuktikan bahwa pengangguran paling banyak adalah lulusan SMK. Nah, ini data dari BPS juga yang mana memang lulusan SMK ini hingga kini belum juga mendapat pekerjaan. Dan beginilah adanya. Semoga hal ini juga menjadi fokus pemerintah kita begitu ya dalam mengurangi jumlah pengangguran di saat negara lain justru mengalami krisis pekerja di kondisi saat ini.